Allahu Akbar. Akhirnya kita sampai di masjid penyolatan. Uniknya ada baliho habaib di masjid tempat penyolatan Ustadz Salafi senior ini. Memang seberagam itulah Islam kita di Indonesia ini. Semoga ini bisa jadi rahmat. Sudah jam 9:30 pada saat itu bapak-bapak ngasih tahu udah selesai sholatnya. Sekarang jenazah sedang menuju ke pemakaman. Kita langsung ke pemakaman. Kita bertekad untuk bisa nyempetin menyolatin beliau di sana, di pemakamannya. Masya Allah padat banget, desak banget. Orang yang ingin mendoakan beliau banyak banget. Betapa hidup itu memang sesederhana untuk memperbanyak pembela dan mempersedikit penggugat kala nanti di akhirat. Gue jadi berpikir kira-kira berapa banyak nanti yang peduli sama kita ketika kita wafat. Miris ya, masih banyak di media-media sosial nyinyirin tuh beliau. Di postingan-postingan yang baik-baik mendoakan beliau, jangan kirim Al-Fatihah katanya nggak nyampe. Kira-kira kaget nggak ya kalau kita kirimin Al-Fatihah ternyata sampai. Dan berbagai kalimat sindiran yang gak seharusnya dari seorang muslim itu dikeluarkan. Jangankan muslim, orang kafir pun Allah bilang fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maafkan, mintakan maaf. Yang gue sedih adalah sampai kapan kaum muslimin ini bisa bersatu kalau faktanya kita mental berukhuwah saja masih sekanak-kanakan itu. Siapa yang memulai kalau gak dari kita sendiri? Salah apa sih beliau sama kita? Statementnya pernah menyinggung. Apakah masih semenyakitkan itu ketika beliau sudah berpulang? Masih pantaskah kau menyalahkan si mayit yang sudah tidak bisa apa-apa ini di atas luka hatimu yang masih menganga karena terpelihara oleh dirimu sendiri itu? Assalamualaikum kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas nasihat dari para Ustadz Aswaja untuk para pembenci Ustadz Yazid Jawas. Yang mana kita sudah tahu ada beberapa orang yang nyinyir dengan kabar wafatnya Ustadz Yazid Jawas. Kita lanjutkan videonya kaum muslimin. Kita semua akan mengalami hal yang sama bro. Kita manusia biasa, bukan hakim. Kita boleh berpendapat mana yang benar, mana yang salah. Harus punya sikap atas itu memang. Tapi yang menentukan adalah saat kita kembali dalam keadaan yang sama rata di hadapan hakim yang sebenarnya, Allah. Dia gak peduli apa aliranmu, apa statusmu, apa ormasmu, apa mazhabmu. Sebab dia akan menilai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Meski beberapa statement dari beliau agak sedikit berbeda dengan yang kami pahami, iya wajar manusiawi. Dengan segala kabar baik maupun kabar buruk yang pernah menimpa beliau, bagi kami bukanlah seperti Nabi yang bisa menilai hati seorang munafik, tidaknya bid'ah, sunnahnya, ikhlas maupun pura-puranya. Karena yang kami tahu beliau begitu, karena itulah keyakinan beliau bukan kepura-puraan yang berasal dari kepentingan duniawi yang bisa disamakan dengan orang-orang munafik di zaman Nabi. Yang mensolati dan mendoakannya menjadi dilarang sesuai catatan hitam yang dituliskan pada catatan Huzaifah ibnul Yaman. Kitab-kitab yang menjelaskan secara teori sih banyak. Cuman apakah kita layak menentukan ini buruk di hadapan Allah, orang ini baik di hadapan Allah, orang ini surga, orang ini neraka? Yang mampu kita lakukan adalah menilai zohirnya saja. Beliau adalah seorang yang secara zohir diberikan ilmu agama, diizinkan memiliki itu oleh Allah. Ketika kita gak diizinkan, maka lebih wajib bagi kita untuk menghormati beliau dengan penghormatan yang layak kepada para ulama karena ilmunya, daripada memposisikan beliau sebagai pendosa karena sempat berbeda dengan pendapatmu. Sebab gue yakin Allah tidak akan menghukum hamba yang mencintai seseorang muslim lainnya karena cintanya kepada Allah. Saya mencintai beliau karena Allah, dan Allah bukanlah zat yang gemar membalas air susu dengan air tuba. Tak mungkin cinta kepadanya dibalas dengan siksa. Bukankah terhadap gembong munafikin saja Rasulullah datang mensolatkan dan mendoakannya? Adapun jenazah yang di hadapanku saat itu bukanlah seorang munafik, maka tentu ia lebih berhak atas doa kita semua. Beliau hanyalah seorang hamba yang jujur dengan keyakinannya. Masih banyak yang ingin menyolatkan? Kalau masih, yuk langsung segera ke sini. Yang mau jadi imam boleh di depan anak. Yang mau jadi imam, foto. Foto yang mau jadi imam di depan anak. Siapa aja? Foto. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baiklah kaum muslimin, jadi itulah tadi penjelasan dari Syifrun, dan beliau adalah seorang konten kreator di TikTok. Dan beliau tadi menjelaskan bahwa Ustadz Yazid Jawas ini jelas bukan orang munafik. Beliau adalah orang alim yang ikhlas. Jadi parah jika ada orang yang menuduh beliau itu munafik sampai melarang untuk menyolatkan jenazah beliau. Jadi jangan mencaci wafatnya beliau hanya karena kalian beda pendapat dalam beberapa hal. Karena sejatinya kita masih sama-sama muslim. Dan selanjutnya kita simak tanggapan dari Ustadz Zulkifli Muhammad Ali kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia guru daripada umat Islam, khususnya yang punya pemahaman salafi, yakni Al-Ustadz Al-Mukarram Yazid Abdul Jawas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau
Allah sucikan dan Allah putihkan kitab amal beliau dari catatan-catatan hitam dan kegelapan. Semoga Allah muliakan tempatnya. Amin ya rabbal alamin. Kami tahu bahwa beliau adalah figur dan sosok guru besar, tetapi di waktu yang sama juga tokoh kontroversial bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Tetapi bagaimanapun, hati ini tetap mengalami kehilangan dan berduka atas berpulangnya seorang alim seperti beliau. Saudara dan sahabat tercinta, memang kita berbeda, baik di segi pemahaman fikih, ya, baik di segi pemahaman beberapa furu'iyah dan cabang lainnya. Akan tetapi persamaan kita jauh lebih banyak daripada perbedaan. Kita sama-sama muslim, kita insya Allah sama-sama ahlus sunnah wal jamaah dalam tanda kutip, ya. Tetapi kami sangat meyakini bahwa rukun iman kita masih sama. 6, rukun Islam kita juga sama. 5, syahadat kita juga sama. Pegangan kita Al-Quran dan Sunnah sama. Dan kiblat kita adalah Ka'bah sama. Semuanya sama, ya. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja memegang salah satu di antara 4 mazhab, dan mereka memegang mazhab Ahlul Hadith, ya. Ini pada hakikatnya juga kembali kepada muara yang sama. Nah, kaum muslimin di sini Ustadz Zulkifli Muhammad Ali menjelaskan bahwa kita itu sama-sama muslim, rukun iman dan Islamnya sama. Jadi aneh jika menyebut Ustadz Yazid itu tokoh sesat dan lain sebagainya. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Namun di balik itu semua, yang harus kita hindari adalah sikap melecehkan, mengejek, menghina. Oh, syukurlah, alhamdulillah dah pergi dia. Selamat kita daripada lisan pemecah belah umat. Oh, alhamdulillah dia sudah pergi. Akhirnya kita ditinggalkan oleh orang yang lisannya banyak melukai hati kita dan sebagainya. Jangan begitu, saudaraku. Orang munafik meninggal, orang kafir yang jahat zalim meninggal, barulah kita bersyukur seperti kata Nabi. Hadis mustarihun atau mustarahun anhu. Orang ini sudah istirahat dari penat dan lelahnya hidup dunia. Atau mustarahun anhu, atau orang lain istirahat dari kejahatannya. Maka apabila yang meninggal ini adalah non-muslim yang tidak jahat kepada Islam, itu pun Nabi masih tetap memberikan rasa hormat. Seorang Yahudi diusung di atas dalam keranda dan Nabi melihat. Lalu Nabi berdiri memberikan rasa hormat. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, itu yang meninggal adalah orang Yahudi." Rasulullah berkata, "Makhluk Allah apa bukan? Manusia apa bukan?" Ya, dan dengan ini ditunjukkan akhlak yang mulia oleh Rasulullah. Orang Yahudi mati. Orang Yahudi manusia meninggal, dia makhluk Allah. Nabi masih tetap menunjukkan rasa hormat. Tentu saja, saudaraku, akhlak ini adalah untuk kita teladani, kita tiru. Tolong kita tahan lidah kita, tahanlah bibir kita, agar kita tidak menambah keruhnya suasana yang memang sudah keruh. Setidak-tidaknya kita cukup diam. Kalau memang kita kurang sepaham, kurang setuju, diam. Nah, kaum muslimin, jadi Ustadz Zulkifli tadi menjelaskan kalau Rasulullah saja masih menunjukkan rasa hormat kepada Yahudi saat wafat, apalagi Ustadz Yazid ini ulama umat Islam, maka seharusnya kita ikut berbelasungkawa. Bukannya nyinyir, apalagi malah bersyukur. Dan kalau kalian itu tidak suka dengan beberapa ceramah Ustadz Yazid, maka minimal kita itu diam. Jangan sampai kita itu nanti di hari kiamat itu rugi karena Ustadz Yazid ini seorang ulama. Nah, semoga ini bisa menjadi nasihat pada orang-orang yang mengaku aswaja untuk menjaga adabnya kepada almarhum Ustadz Yazid Jawas. Jangan mencaci apalagi menyamakan wafatnya beliau dengan Abu Jahal si musuh Islam. Nah, kaum muslimin, untuk full videonya Ustadz Zulkifli tadi kalian bisa simak di channel beliau langsung. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.